Oke, selamat datang semuanya. Lagi-lagi market sempat turun ya. Kemarin Bitcoin turun lagi ke sekitar 101.000 dan juga kita melihat Fear and Greed Index itu juga kemarin cukup rendah yaitu sampai di bawah 20 ya. Saya juga dapatin beberapa snapshot dari grup-grup yang ada terus kemudian dari Twitter ya. Jadi Anda bisa lihat di layar, mungkin saya tampilkan aja buat Anda lihat ya. Jadi market ini lagi-lagi dipermainkan, terus kemudian ada penurunan yang terjadi pada Bitcoin dan juga koin-koin yang lain terutama ya. Ini berkaitan dengan kemarin baru saja Donald Trump membuka government-nya setelah sekian lama dia melakukan penutupan pada pemerintahan US-nya. Nanti juga saya akan kasih lihat Anda ada dua screenshot yang menurut saya itu sangat menarik banget untuk kita bahas, karena kalau misalkan Anda pengen dapat update tentang market kondisi saat ini yang berkaitan dengan politik lah, kemudian kebijakan-kebijakan yang akhirnya mempengaruhi terhadap market kripto, khususnya Bitcoin dan beberapa koin lainnya, maka video ini akan sangat berguna untuk Anda karena saya akan memperlihatkan ada dua screenshot yang menurut saya sangat menarik untuk kita lihat ya. Dan saya akan bahas semua nih di dalam video kali ini teman-teman. Cuman saya pengen ajak Anda untuk menonton video yang satu ini dulu sebelum saya ajak Anda untuk membahas ada dua snapshot yang akan saya kasih lihat kepada Anda. Jadi silakan tonton dulu video yang satu ini. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatkan signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya satu kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel karena membershipnya hanya satu kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, nah
Yang pertama, ini adalah gambar pertama yang mau saya kasih lihat, atau snapshot pertama yang saya mau kasih lihat, yaitu tentang Trump yang officially itu menandatangani bahwasannya mengakhiri ya government shutdown. Ya, jadi akhirnya government itu kembali dibuka, teman-teman. Ya, dan ini akan terjadi, ini adalah snapshot yang saya dapatkan, jadi ini akan terjadi. Jadi QT-nya itu sudah akan berakhir, terus nanti di bulan November itu bakal ada rate cut lagi, dan ada QE yang akan di-start atau dimulai. Lalu kemudian The Fed akan melakukan print sebanyak 2 triliun dolar, ya artinya bakal ada uang yang beredar lagi nih. Dan Trump itu akan inject money ke dalam market, ya. Jadi giga bullish for crypto atau BTC itu bakal akan lebih tinggi lagi dari sekarang ini. Ya, jadi ini adalah satu informasi yang pertama yang memberitahu kita bahwasanya pemerintah AS itu baru saja melakukan pembukaan terhadap pemerintahannya. Karena sebelumnya kan sudah lumayan lama ditutup ya. Saya lupa udah berapa minggu ya, tapi intinya sudah dibuka kembali, dan ini mengundang reaksi. Kemarin waktu begitu ada announcement seperti ini, itu market langsung mengalami koreksi, teman-teman ya. Bitcoin juga turun, saya lupa berapa persen, nanti kita akan lihat di dalam chat ya. Tapi untuk beberapa meme coin seperti PP yang saya tradingkan, itu juga mengalami penurunan yang lumayan, sekitar 7% kalau saya nggak salah. Lalu untuk altcoin-nya juga sama ya, hampir rata-rata mengalami penurunan. Tapi hari ini tanggal 13 November, itu sudah berhasil rebound ya, tapi ya reboundnya belum begitu kuat sih memang ya. Kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi. Nah, saya akan masuk ke yang snapshot yang kedua dulu, kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ini saya ambil dari Wells Guru ya, dan ini adalah akun Twitter yang ramai banget lah diikutin orang ya. Nah, dia bilang begini ya, jadi di 2020 itu Amerika itu memprint uang yang tidak pernah sebelumnya ya, yang nggak pernah segede itu ya. Dan ada 3 stimulus paket yang akan dilakukan ya. Ya, waktu kita kalau lihat di tahun 2020 itu ada 3, yaitu 270 billion dolar, itu stimulus pertama, 160 billion dolar, dan yang ketiga ada yang paling gede yaitu 410 billion dolar. Nah, waktu itu kan keadaannya adalah COVID ya. Jadi pemerintah Amerika khususnya itu mencetak uang banyak sekali ya. Dan tujuannya adalah untuk menstimulus pasar supaya ya ada putaran ekonominya dan market itu tetap bisa berjalan atau bisa hidup ya. Waktu itu kalau saya nggak salah di 2020 juga pemerintahan kita juga tidak mau melakukan penutupan yang shutdown yang benar-benar sampai kita nggak bisa transaksi ya. Yang kalau nggak salah waktu itu kita dilakukan tindakan PSBB kalau saya nggak salah ya. Oke, dan ini teman-teman kalau bisa kita baca lebih lanjut ya, ini infonya dari Watch Guru ini adalah setiap satu trigger itu akan memberikan masif bull run, teman-teman ya. Jadi stimulus yang akan muncul ini akan memberikan trigger untuk menciptakan bull run yang lebih masif ya. Tapi nanti saya tidak akan hanya berpatok sama ini, kita akan lihat di chat, teman-teman ya. Dan now is happening again ya. Sekarang akan terjadi lagi, di mana kita tahu semuanya ini sudah beredar banget ya. Presiden Donald Trump itu baru saja mengumumkan akan memberikan $2.000 stimulus kepada setiap warga Amerika di sana ya. Dan ini bakal ada ngeprint uang lagi ya, yaitu ya seperti kita lihat tadi di sebelumnya, di slide sebelumnya atau di gambar yang sebelumnya, itu bakal ada cetak uang lagi kalau saya nggak salah tadi sebanyak 2 triliun dolar, teman-teman. Jadi ini kurang lebih akan mengulangi ya apa yang akan terjadi pada 2020, di mana stimulus yang diberikan ini akan membuat market terutama di Amerika itu, mereka itu tidak kekurangan uang ya. Mereka tuh punya uang untuk bisa melakukan kegiatan ekonominya ya, termasuk ya mungkin melakukan pembelian aset ya, yang terjadi juga di tahun 2020-2021 di mana aset kripto tuh melambung tinggi banget ya. Sebenarnya ada beberapa snapshot yang saya bisa berikan lagi, tapi saya rasa 2 ini udah lebih dari cukup karena yang lainnya itu lebih ke pendapat pribadi kebanyakan ya. Jadi saya berikan 2 ini yang mungkin lebih bisa kasih kita gambaran. Nah, stimulus inilah selalu yang akan membuat market tuh bereaksi dan kemudian menunjukkan pergerakan positif, artinya market itu akan bisa naik setelah stimulus itu akhirnya dikeluarkan. Mungkin nggak langsung ya, tapi paling tidak itu sudah ada indikasinya. Yang kita tahu sekarang, dengan market yang sedang berdarah-darah seperti ini, dengan fear yang sangat tinggi, yang sangat rendah banget seperti sekarang ini ya, yang cuman, kalau nggak salah terakhir saya lihat itu cuma di 21 ya, kalau nggak salah. Nah, ini akan membuat orang-orang yang mendapatkan stimulus tadi itu kemungkinan besar akan masuk ke dalam market, dan akan membuat money flow di dalam market itu akan bertumbuh, dan itu akan menciptakan dorongan kenaikan harga yang akan terjadi pada market ya.
Nah, tapi cuman kalau saya hanya menjelaskan seperti ini kayak kurang enak ya. Jadi saya akan buka chartingnya dan Anda nanti bisa lihat di layar teman-teman. Saya akan kasih Anda lihat di layar ya. Saya buka dulu semuanya dan saya akan kasih lihat kepada Anda ya. Oke, di layar Anda mungkin sudah muncul sekarang dan Anda bisa lihat ya. Jadi ini adalah pergerakan untuk Bitcoin saat ini, di mana kemarin kan sempat terjadi penurunan ya. 2 hari berturut-turut ini terjadi penurunan dan time frame yang saya pakai ini time frame yang daily ya. Dan ini 2 hari berturut-turut terjadi penurunan yang sebelumnya, 2 hari sebelumnya itu sudah berhasil naik dan keluar dari zona order block yang bullish di bagian bawah ya. Karena support ada di daerah bawah sini, support line-nya ya. Dan seperti yang saya udah kasih tahu teman-teman, kalau mungkin teman-teman ikutin beberapa video saya tentang market overview, saya akan kasih tahu ini level 98.000 ini adalah level kritis dari Bitcoin. Dan buat teman-teman yang mungkin bisa melakukan analisa, pasti akan setuju dengan level itu. Karena hampir kebanyakan trader itu melakukan analisa yang persis seperti yang saya lakukan ini. Dan ya, semua tahu kalau level kritis itu ada di 98.000, dan yang paling kritis ada di 92.877. Ya. Nah, selama ini tidak dilewati, kita masih bisa bilang ini market masih aman. Cuman, saya kemarin itu menilai ini ada penurunan yang cukup udah lumayan bawah, dan market kemungkinan bisa pump melebihi garis tengah ini ya, atau di angka 107.500. Tapi ternyata lagi-lagi dump ya. Padahal ini sudah hampir sampai loh teman-teman. Kalau kita lihat ini sempat nyinggung area atas ini, tapi kemudian dump lagi di sini ya. Dan ya, ini berkaitan dengan news yang terjadi di pembukaan dari pemerintahan Amerika ya. Jadi sepertinya ada aksi sell on news yang sengaja dilakukan dan melikuidasi posisi long dari kebanyakan trader ya. Jadi memang market manipulation itu mengerikan ya, banyak sekali uang yang hilang habis gara-gara dipermainkan oleh market seperti ini teman-teman ya. Dan kita bisa lihat ya, ini hari ini sudah ada tanda-tanda bagus. Jadi hari ini market tuh kembali melakukan kenaikan ya, dan ini adalah PDL, ini berarti pergerakan harian dari candle sebelumnya. Nah, kita bisa lihat candle sebelumnya seperti ini ya. Terjadi rejection, teman-teman. Dan ini adalah wick atau ekor yang terjadi pada Bitcoin ini. Terus kemudian saya juga mau bahas ini ya. Kita kalau lihat dari trend line yang teman-teman bisa lihat ini ya. Ini sebenarnya trend line ini kan trend turun ya. Kalau kita perhatikan ini kan trend turun ya. Cuman dia tidak turun sampai di level ini ternyata ya. Yang sebelumnya saya tuh sempat khawatir ya. Bisa nggak sih Bitcoin itu tembus di bawah 98.000? Ternyata dia nggak mencapai situ, dia hanya mencapai di sini ya, dan itu ya sentuhlah 98.000-nya, cuman ya nggak sampai 98.395 ya. Jadi sempat sentuh itu, kemudian dia berhasil pump lagi, naik lagi sampai sini ya, tapi ada dorongan ke bawah lagi. Nah, yang saya expect setelah ini, dengan adanya pengumuman stimulus, dengan adanya rencana dari Donald Trump itu memberikan $2.000 kepada setiap warga negaranya, maka ini akan mendorong Bitcoin itu bisa naik ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu mencapai lebih dari $107.000 ya. Dan kalau ini terjadi, maka saya akan senang banget karena saya akan melihat di sini sudah ada perubahan tren dari market yang tadinya ini market tren turun akan menuju ke market tren naik, dan ya saya mungkin bisa bilang ini akan jadi area terbawahnya nanti di sini ya. Jadi ini adalah line terbawah dari pergerakan harga Bitcoin. Kalau misalkan pergerakan market itu benar-benar dibuat naik setelah ini, ya. Jadi saya mau ya teman-teman, saya mau melihat Bitcoin itu ini nyentuh area terbawah sampai di sini aja dan tidak lagi turun lebih bawah dari angka ini. Jadi kemarin itu menjadi yang terakhir di angka 100 berapa ini ya? 100.000 ya. 100.783 itu adalah penurunan terakhir yang saya harapkan terjadi pada Bitcoin ya. Dan sekarang saya berharap Bitcoin itu akhirnya bisa nge-break ini dan membuat perubahan tren di area sini ya. Sehingga tren turun ini menjadi selesai teman-teman. Jadi kita akan melihat perubahan tren menuju ke tren naik yang terjadi pada market Bitcoin. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, ini sebenarnya masih sama banget polanya dengan yang sebelumnya. Coba ya kita buka di time frame weekly, dan ini sudah pernah saya bahas juga ya. Kita bisa lihat di time frame weekly ya, ini di trend line-nya ya, kalau Anda lihat ini pernah sekali sentuh area bawah sini, market pump. Terus kemudian sentuh lagi di sini, market pump ya. Nah, Bitcoin itu sebenarnya sudah sentuh area 98.000, sudah sentuh ya. Jadi ini akan menjadi area terbawah atau terakhir untuk Bitcoin
dan akan membuat pergerakan yang lebih tinggi lagi. Jadi kita mungkin akan melihat ini ada lingkaran terbaru yang kuning yang akan terjadi di atas sini ya. Karena di bawah ini sudah sempat sentuh area trendline-nya, dan ya saya bersyukur market tidak turun lagi di bawah 98.000 teman-teman ya. Jadi dia membuat pola yang serupa yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, dimulai dari 2024 ya, kemudian menuju ke 2025 di bulan April, dan sekarang di bulan November ya. Jadi adalah pergerakan yang seperti ini yang dilakukan oleh Bitcoin, dan ini adalah tren naik kalau kita lihat dari time frame weekly ya. Kalau kita bisa mau bilang ini menuju ke tren turun, maka kita harus melihat dia melewati di line 98. Ini adalah indikasi pertama dan sudah menjadi sinyal ke tren turun. Lalu kemudian kalau dia tembus di 92.000, ya udah, ini lebih confirm lagi kalau tren turun itu akan terjadi. Dan ini saya udah menggambar pergerakan harga ke head and shoulder yang possibility terjadi kalau dia tembus di angka 98.000 itu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini ya. Nah, jadi gimana nih dengan market yang akan datang ya, dengan adanya berita seperti tadi yang dimana Donald Trump itu memberikan stimulus ya kan, dan ini hampir sama dengan tahun 2020 tadi di mana COVID terjadi. Jadi ini juga sama menurut saya, ini ada kemungkinan yang sangat-sangat besar kalau kita melihat ini market ini mau turun atau naik. Saya lebih condong dengan market yang possibility yang akan lebih naik ya setelah ini teman-teman, dengan adanya stimulus yang terjadi yang sesuai dengan tahun 2020 itu ya. Nah, saya juga akan memperhatikan chart tentunya ya. Selama batas 98.000 tidak ditembus, ya menurut saya sih harusnya kita masih tenang-tenang aja. Bukan tenang juga sih ya, paling tidak tuh kita sudah lepas dari kewaspadaan seandainya market naik kembali dan tembus di atas $107.000 kalau saya nggak salah tadi ya. Level yang harus ditembus 107.558 untuk Bitcoin-nya. Kalau berhasil tembus itu, maka kita kemungkinan besar akan melihat all-time high dari Bitcoin lagi yang saya prediksi sendiri itu bisa mencapai $150.000 ya. Jadi ini adalah area yang paling tinggi setelah nanti market melakukan rebound di time frame weekly-nya dari harga sekarang ini teman-teman ya. Nah, kita juga lihat dari total tree ya, karena menarik juga untuk melihat dari total tree ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari total tree, ini again total tree juga belum ya, bukan tidak ya, tapi memang belum menunjukkan pergerakan tren turun. Ya, kita bisa lihat dari sini. Gampang banget kita melihatnya, teman-teman ya. Anda bisa lihat ini ada top 1, top 2, top 3 ya, tapi top 2, top 3-nya itu membentuk yang namanya double top, teman-teman ya. Jadi ada dua top yang kurang lebih daerah yang sama ya, terus kemudian dia turun, dan ini tadinya ya saya udah agak khawatir ini tembus nggak ya. Ini kalau tembus ya, tembus yang pertama ini sih masih kategori yang belum berbahaya, tapi udah warning kepada kita. Tapi ketika dia tembus yang ini neckline-nya teman-teman ya dari double top, ya ini bahaya saat dia tembus itu ya. Ya, kalau dia tembus itu, possible akan membuat double top dan akan membuat pergerakan tren turun pada total tree-nya. Dan di mana kalau ini terjadi, maka ya menurut saya sih altcoin itu mungkin alt-season itu mungkin tidak akan terjadi lagi ya. Tapi ya saya bersyukur kemarin itu tidak terjadi seperti ini, walaupun kita lihat ini masih downtrend loh teman-teman kalau kita perhatikan ya. Tapi so far masih kuat di area support line yang pertama sini. So far masih kuat ya. Dan dia masih butuh turun lebih jauh lagi, artinya secara market cap total tree ini butuh turun lebih jauh lagi untuk bisa sentuh di area yang kedua ini, yang di 58,22 billion dolar ya. Sekarang masih 961. Jadi masih kategori banyak di sini ya. Nah, ini sekarang saya udah mungkin masuk ke bagian akhir atau bagian terakhir dari video ini, nah kesimpulan terakhir ya teman-teman ya. Nah, menurut saya untuk sekarang ini market itu memang digonjang-ganjing ya, atau dipermainkan oleh para whales atau para big fund yang tujuannya adalah untuk melakukan likuidasi ke market. Kalau teman-teman trading future, maka ada istilah liquidation ya, atau liquidity teman-teman, yaitu untuk mengambil stop loss lah, yang kalau kita trader itu kan ada area-area stop loss-nya. Sekali-kali stop loss kita itu ada di bawah dari support line kita atau di bawah dari demand line kita, dan kita taruh di situ. Dan itu sering di-hit ya, dan sengaja di-hit supaya kita mengalami stop loss, dan market maker itu mereka bisa mendapatkan uang banyak dari stop loss yang kita terjadi teman-teman.
ya. Jadi saat ini banyak sekali manipulasi yang memang sengaja dilakukan dan ini terus menghit stop loss yang posisi long, ya. Jadi kita kan semua kan mengira, oke, ini market sudah turun jauh nih, ya kan? Market mau naik, market mau naik. Nah, kita kan selalu bilang begitu nih. Jadi kita cenderung akan masuk posisi long, secara psikologi masuk posisi long, dan ini sangat dimengerti oleh para whales ini atau market maker ini. Mereka sangat paham dengan kondisi kita, kondisi retail seperti apa. Ya, di mana orang-orang udah mulai masuk untuk masuk posisi long atau mulai buy lagi, dan mereka ngerti banget kita akan ada di posisi saat itu, sehingga mereka membuat manipulasi market seperti ini dan membuat kita yang masuk di posisi long terutama itu mengalami likuidasi. Nah, setelah likuidasinya udah diambil, maka posisi long lagi, posisi short untuk melikuidasi si long sudah tidak begitu menarik karena uang besarnya sekarang ada di posisi short, ya. Jadi retail sekarang banyak masuk ke posisi short, teman-teman, ya. Kita bisa lihat juga dari CoinGlass ini, ya. Saya bisa kasih lihat data, ya. Nah, di liquidation map-nya, ini yang menarik itu justru posisi short-nya, bukan lagi posisi long-nya, ya. Karena secara besarnya, posisi short ini yang paling gede kalau kita bisa perkecil ini, ya, teman-teman, ya. Kalau kita bisa perkecil ini posisi short ini yang lumayan gede, ya. Nah, kalau sekarang, teman-teman, ini sudah banyak sekali posisi long yang masuk di area sekitar 105.000, ya, 100.589. Ini adalah satu posisi long yang besar banget secara market cap-nya yang orang masuk, ya. Jadi totalnya bisa lihat ya, kumulatif long position untuk likuidasi itu mencapai 350 juta dolar. Berarti kalau mau melikuidasi ini, maka market short itu harus lebih besar angkanya dari angka ini. Ya, jadi kalau saya lihat sekarang posisi long ini justru akan jadi lebih kuat dibandingkan posisi short ini dan didukung dengan berita di mana Donald Trump itu akan memberikan stimulus ya kepada warganya dengan kurang lebih 2.000 dolar yang akan diberikan. Jadi ini bisa merangsang terjadinya pembelian aset-aset kripto dan ini akan mendukung di Bitcoin dan juga altcoin termasuk meme coin juga itu akan mendapatkan money flow dari stimulus yang diberikan ini ya. So ya, ini saya tutup layarnya teman-teman ya, kita langsung ini aja ya. Jadi, menurut saya mungkin ya, kita akan melihat pergerakan yang akumulasinya akan terjadi dalam beberapa waktu, ya beberapa hari maybe ya. Karena saya tidak tahu benar-benar di hari apa yang akan terjadi, terus berdasarkan news, benar apa tidak ya, market itu akan melakukan rebound hard, kemudian akan terbang tinggi dan mencapai all time high-nya. Kita benar-benar tidak tahu. Kita semua memprediksi berdasarkan pergerakan chart, berdasarkan berita yang kita tahu atau kita dapatkan, ya. Jadi saya sendiri masih meyakini teman-teman kalau Bitcoin itu masih bisa naik dan akan membuat all-time high baru di kurang lebih ya, kalau saya bilang tuh kemarin di sekitar 125.000 sampai dengan 150.000 maksimal. Dan kalau Bitcoin mencapai angka 150.000, maka saya akan lepas Bitcoin yang saya punya teman-teman. Jadi saya tidak akan masuk lagi. Dia mau terbang ke 200.000 pun saya udah nggak peduli. Ya, saya akan justru mengincar Bitcoin pada saat market bearish itu terjadi. Jadi, ya paling tidak saya akan tunggu Bitcoin di bawah 100.000, baru saya akan mulai akumulasi untuk pembelian Bitcoin lagi. Nah, setelah nanti saya TP, ya saya akan banyak bermain di posisi di trading yang future dan ya mungkin ya setelah itu akan banyak long shot akan saya mainkan. Tapi jika Bitcoin sudah saya rasa di dalam chart itu sudah tinggi banget dan market sudah mulai reject dari bawah, dari atas, maka saya akan masuk banyak posisi short di situ untuk trade, ya. Jadi itu aja teman-teman dari saya, sharing dari saya hari ini. Saya berbagi info tentang news-nya yang sebenarnya jarang banget saya bahas, karena saya tipikal analisis teknikal, bukan pada fundamental dan news yang beredar teman-teman, ya. Tapi kayaknya menarik waktu saya dapatin 2 snapshot itu, dan kayaknya saya perlu bagikan kepada Anda yang mungkin saat ini sedang ketakutan, lagi khawatir, karena market tahu sendiri lah ya, kalau lagi market lagi food begini, banyak orang memberikan informasi-informasi yang justru bukannya memberikan harapan dan malah justru menjatuhkan ya, dan memberikan warning yang Bitcoin akan turun lagi sampai dengan 30.000 ya dan sebagainya. Nah, menurut saya itu agak kurang make sense karena mereka tidak punya data yang bisa diperlihatkan. Jadi sebatas omongan doang ya, kalau omongan semua juga bisa teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan data, jadi harusnya menurut saya ya Anda harus lebih baik percaya pada data yang ada, ya contohnya dari news tadi, yang Anda bisa dengar, Anda bisa cari tahu sendiri, silakan googling aja, dan dari chat juga Anda bisa lihat, ya. Jadi Anda bisa lihat, oke, batasan bawahnya di mana, dan kalau market lewatin batasan bawah, baru kita mulai worry, teman-teman. Ya, jadi saya kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk update kita hari ini.
mudah-mudahan apa yang saya berikan ini ya memberikan secerca harapan walaupun kita nggak tahu market ke depan seperti apa dan apa yang akan terjadi. Karena kita bukan dewa, kita juga bukan peramal yang benar-benar akan tahu masa depan seperti apa. Tapi paling tidak indikasi-indikasinya itu sudah kita dapatkan dan dari chart sendiri mendukung apa yang ada di dalam news itu. So, saya mungkin akan melihat dan mungkin teman-teman akan melihat Bitcoin itu kemungkinan besar akan melebihi angka 107.500 dan kalau Bitcoin tembus area itu, maka akan semakin terbang lebih tinggi lagi, teman-teman. Ya, dan kita udah bisa mengakhiri Bitcoin yang berada di bawah 100.000 yang sekarang ini yang terjadi masih di area order block bullish-nya atau di area support bawahnya. Jadi kita mungkin akan melihat Bitcoin terbang lebih tinggi dan mencapai all-time high baru. Nah, setelah itu baru teman-teman harus worry, karena ketika market nanti sudah mulai FOMO luar biasa, Anda harus takut, teman-teman. Ya, kalau market lagi takut, ya udah, Anda jadi orang yang FOMO aja. Karena itu yang dipesan oleh investor hebat, ya, yang mungkin Anda bisa searching lah. Ya, jadi pada saat orang lagi ketakutan, Anda harus serakah. Pada saat orang serakah, ya kita harus takut. Sampai jumpa, itu aja dari saya. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye semuanya.